Hai, minasan, konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Minasan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi kita belajar JLPT, minasan, yaitu JLPTN 4. Hari ini kita akan belajar Dokai, minasan. Hai. Ya, karena sebentar lagi JLPT, jadi saya berharap bisa membantu minasan untuk persiapan JLPT, khususnya untuk Dokai JLPT 4. Hai, oke. Nah, di video kali ini sebenarnya ini eh, apa namanya ya? Tidak semua apa namanya? Ini beberapa contoh model soal tuh seperti ini gitu ya. Jadi ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi jumlah asli di soal ujiannya itu jauh lebih banyak ya. Mungkin sekitar 3 soal lagi lah daripada yang di video saya buat ini gitu ya. Ini hanya sampelnya gitu ya. Maksudnya tidak mencakup keseluruhan jumlah soal. Jadi ini nggak terlalu banyak minasang. Kalau soal aslinya nanti sedikit lebih banyak gitu ya. Hai. Oke, langsung saja kita mulai latihannya. Biasanya untuk soal dokai itu di soal awal itu adalah bacaan pendek minasang ya. Nah, kalau soalnya model bacaan pendek itu biasanya memang dia mencari kesimpulan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dibaca keseluruhan kalimat minasang. Hai, seperti itu ya. Kalau soal pendek. Oke, biasanya kalau saya baca soalnya terlebih dahulu tidak apa-apa, minasang. Baca judul dulu, yang ini kita baca dulu. Ya, apa to seikatsu o hajimeru minasang gitu ya. Jadi ini maksudnya kepada kalian semua yang akan memulai, hajimeru kan memulai, yang akan memulai kehidupan apato atau rumah sewa gitu ya. Apato minasang kos-kosan lah ibaratnya ya. Hai. Jadi judulnya seputar itu. Ini kalau ada minasang seperti ini berarti ini kemungkinan besar isi surat gitu ya, atau pemberitahuan dari ibu kos berarti ya. Ini kan apato namanya. Hai. Jadi ceritanya tentang apato. Jadi minimal ketika membaca judul kita sudah tahu oh temanya ini tentang apato. Eh, eh, Isinya berupa surat atau pemberitahuan gitu ya. Oke. Kemudian baru baca soalnya seperti ini ya. Terebi wa dono you ni tsukaimasu ka? Terebi wa dono you ni tsukaimasu ka? Dono you ni ini artinya dengan bagaimana gitu ya. Jadi terebi wa televisinya dono you ni tsukaimasu ka? Bagaimana menggunakannya atau dengan cara bagaimana menggunakannya atau seperti apa menggunakannya. Jadi kita fokusnya nanti di terebi dan tsukaimasu minasang gitu ya. Berarti menanyakan tentang penggunaan televisi. Hai, kita baca. Nah, ini karena pendek, jadi harus cepat, minasang. Tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau soal yang bacaan pendek itu biasa menanyakan rangkuman. Jadi mau nggak mau harus baca semuanya. Hai, kita baca. Minasang no heya ni earkon, reizouko, tsukue, isu, beddo ga arimasu. Masih gampang lah ya. Jadi di kamar minasang semuanya ada AC, earkon itu AC, Reizouko, kulkas, sukue, meja, isu, kursi, bedo, tempat tidur. Jadi ada tempat tidur, kursi, meja, kulkas, dan AC gitu ya. Tsugi no mono wa minna de tsukaimasu. Tsugi no mono wa minna de tsukaimasu. Barang-barang berikutnya minna de tsukaimasu digunakan oleh semuanya. Jadi penggunaan bareng maksudnya minasang. Tidak pribadi gitu ya. Jadi semuanya bisa makai. Genkang no yoko no sumaeru rumu ni arimasu. Jadi temanya masih ini, tsugi no mono. Tsugi no mono itu yang mana minasan? Nah, kalau kita lihat di sini, tsugi no mono kan barang berikutnya gitu ya, yang bisa digunakan oleh semuanya. Genkang no yo nih, genkang ini artinya adalah pintu masuk minasan. Saya tulis artinya sebentar ya. Pintu masuk di apa tuh Jepang tuh ada genkang, rumah Jepang tuh ada genkangnya minasan. Genkang no yoko no, jadi ada di sebelah genkang gitu ya. Ada di sebelah genkang itu ada sumairu rumu, ada ruangan, rumu itu ruangan, ruangan smile. Namanya ruangan smile, mas. Karena ini ada dalam kurung di sini berarti ini menunjukkan nama gitu ya. Berarti ada nama ruangan smile. Jadi barang-barang yang dimaksud ini itu berada di ruangan ini, ruangan Sumairu. Di mana ruangan Sumairu berada? Ruangan Sumairu itu berada di sebelah pintu masuk, gitu, ada gengkang. Nah, Suginomono-nya yang mana minasan? Barulah muncul ini. Terebi, sentakuki, dan sojiki.
Ya, terebi TV, sentakuki mesin cuci, kemudian sojiki, sentakuki mesin cuci, sojiki itu vacuum cleaner ya, pembersih ruangan lantai gitu ya. Hai, terebi sudah mulai masuk nih. Tadi kita kembali ke pertanyaan, televisinya bagaimana menggunakannya seperti apa gitu ya. Hai. Nah, sebenarnya maaf ya, sebenarnya waktu membaca terebi soal tadi, sebisa mungkin pilihannya juga dibaca ya, saya lupa minasang. Oke, sampai di sini terebi sudah ada ya, ada kata terebi. Cara menggunakannya udah kata skymas ketemunya di sini, gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat, ada kata skymas gitu ya. Oh, ini coba kita baca lagi soalnya gitu ya. Televisinya digunakan seperti apa gitu ya. Kemudian ada pilihan pertama, hitori de tsukau, digunakan sendirian. Kemudian dua, nibang minna de tsukau, digunakan oleh semuanya. Nomor 3, goji kara tsukau, digunakan dari jam 5. Gengkang de tsukau, digunakan di gengkang atau di apa tadi, di pintu masuk gitu ya. Hai. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah mulai ada indikasi ya, kata tsukaimasnya sudah ada muncul di sini, bahwa barang-barang berikut termasuk televisi masuk ya. Jadi televisi itu bagaimana digunakannya? Yaitu sebenarnya ada di nomor 2 ini. Minna de tsukau, digunakan oleh semuanya. Hitori de enggak ya, karena tidak disebutkan, karena sudah jelas disebutkan barang-barang di bawah yang ini, yang ditulis ini di garis di cetak tebal ini digunakan secara bersamaan. Hai. Goji kara tsukau digunakan dari jam 5. Nah, ini ada jam-jam nih. Kalau kita lihat di sini, di baris setelah benda-benda ini, minasang, itu tidak ada jam, itu nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Coba kita cari yang berapa jam ini ya. Ada angka goji di sini. Apa yang goji kara? Ofuro wa mainichi yugata. Ini kanji yugata, yang artinya sore, minasang. Mainichi yugata goji kara juji made tsukaimasu. Nah, ternyata yang dari jam 5 ini bukan terebi, yaitu ofuro. Ofuro kan bak mandi ya, berarti jawaban nomor 3 juga bukan kan ya. Hai. Jadi yang bisa digunakan dari jam 5 sampai jam 10 adalah ofuro setiap hari, minasang ya, sore hari, yugata. Ya. Malam berarti jam 5 sore sampai jam 10 malam. Oke, nomor 4, gengkang de tsukau. Gengkang itu sebenarnya kalimat di setelah ini kita lihat, kita cek di sini nggak ada kata gengkang gitu ya, berarti gengkangnya hanya di sini. Tadi pintu masuk. Apakah benar terebinya ada di pintu masuk? Minasang? Tidak ya, sebenarnya terebinya nggak berada di pintu masuknya, tapi berada di ruangan yang di sebelah pintu masuk. Jadi hati-hati minasang kiyotsuke kudasai di sini ya. Ini sedikit sangat mengecoh ini ya, nomor 4. Ya, jadi nomor 4 gengkang de tsukau tidak ya, tidak dipakai di gengkang, tapi televisinya ada di ruangan di sebelah gengkang. Gitu ya. Baik, jadi jawabannya ternyata yang ini cuma sudah jelas nomor 2 ya, bahwa bagaimana cara menggunakan televisinya atau televisinya digunakan seperti apa, yaitu minade tsukau, digunakan oleh semuanya atau bersama. Gitu minasang. Hai. Jadi hati-hati dengan so desu ne. Jadi kalau ada angka lebih gampang ya, ada angka goji langsung aja di angka go-nya apakah menjawab pertanyaan atau tidak, itu lebih gampang dicari gitu ya. Hai. Seperti itu minasang. Ya, kita lanjutkan baca artinya ya sekalian lah ya. Smile room no naka ni, di dalam ruangan Smile, daidokoro ga arimasu. Ada daidokoro ya, dapur. Kantang na ryori o tsukuru koto ga dekimasu. Bisa membuat ya masakan yang mudah, kantang, yang gampang lah, yang simple gitu ya. Minasang de tsukatte kudasai. Gunakanlah secara bersamaan gitu ya. Jadi nggak untuk pribadi karena di dapur yang sama. Jadi apa tuh Jepang tuh modelnya banyak, minasang, ada yang dapur sendiri, ada yang dapur bersama, iro-iro arimasu. Hai. Terus lanjut. Ofuro wa mainichi yugata 5 時から 10 時まで使います. Ofuro atau bak mandi bisa digunakan, ini tsukaimasu ini kanoke ya, dari kata tsukaimasu jadi tsukaimasu ya. Bisa digunakan dari jam 5 sampai jam 10 malam setiap harinya. Lanjut, minasan wa ya, minasan semuanya gitu ya. Hitori hitori ga kimochi yoku tsukaeru you ni itsumo kirei ni shite okimashou. Ya, shite okimashou ini maksudnya kirei ni shite okimashou. Itsumo selalu gitu ya. Ayo kita bersihkan lagi dan lagi. Shite okimashou ini melakukan hal
untuk persiapan berikutnya. Gitu. Jadi ini makanya itsumo kirei ni shite okimashou. Kita bersihkan lagi dan lagi selalu gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa digunakan oleh semuanya oleh masing-masing orang dengan kimochi yoku, dengan perasaan yang senang gitu ya, tidak ada yang marah-marah gitu ya, kimochi yoku ya, perasaan enak lah gitu ya makanya karena dapurnya bersih. Itu minasang ya. Hai. Jadi jawabannya tadi nibang desu ne. Ada di sini ya. Tsugi no mono wa minna de tsukaimasu. Sebenarnya kalau yang digunakan semuanya itu nggak cuma TV ya, ada sentakuki, ada sojiki gitu ya. Kalau pertanyaannya di sini dirubah menjadi sentakuki wa dono yo ni tsukaimasu ka, ya jawabannya sama juga ya, minna de tsukau. Gitu ya. Hai. Tapi kalau di sini pertanyaannya minasang, ofuro wa, misalnya kita ganti ofuro. Ofuro wa dono yo ni tsukaimasu ka, berarti jawabannya sini nih. Ya, mana sini? Ini ya. Goji kara tsukau, nomor 3 tuh benar. Kalau pertanyaannya ofuro. Gitu ya. Terus hitori de tsukau, mana ya di sini nggak ada ya? Yang digunakan sendiri apa ya? Sudah nih. Ya inilah paling eakong, reizoko, tsukue, bedo paling ya. Itulah mungkin ya. Kalau eakong ya di kamar masing-masing ya. Hai. Itu dia untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Daijoubu kana, minasang? Hai. Ini Bang Disney. Oh iya, ini untuk kanjinya ya. Kanjinya kadang-kadang saya serba salah ya. Ya, nggak saya kasih kanji, banyak yang minta ngomel-ngomel, saya selesaiin kanji. Saya kasih kanji, ada yang minta, alah, saya nggak usah dikasih kanji, apa saya sesuai dengan ribet ya, serba salah ya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Jadi ini sebagian saya kasih kanji supaya di latihan itu minasang cepat. Kita kan ya video nggak bisa panjang-panjang banget minasang. Jadi saya nggak perlu nulis-nulis lagi. Tapi pas ujian, ya sekalian kalau ada saya tulis kanji kan minasang juga sambil belajar. Tapi kalau ujian, minasang jangan berharap muncul kanji terus gitu ya. Hai, jadi nanya ya, kanji ke sini. Pokoknya jangan, sebenarnya orang yang nanya, sensei di ujian ada kanjinya ya berarti takut sebenarnya belum siap ujian sebenarnya gitu ya. Jadi kanji yang saya kasih di sini tidak mesti nanti di soal ujian tuh muncul ada furigananya. Memang kadang-kadang ada yang pakai furigana gitu ya. Tapi jangan berharap gitu. Oke? Jangan nanya-nanya lagi ya. Bingung saya, kasih kanji salah, nggak dikasih salah ya. Netizen desu ne. Hai. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Ini masih soal pendek juga. Minasang ini berarti sama ya, menanyakan kesimpulan secara keseluruhan. Jadi mau nggak mau minasang baca juga gitu ya, seluruh soalnya. Oke, sebelum membaca soal yang ditanyakan gitu ya, ada baiknya baca judul kalau ada judul. Kalau nggak ada judul, seperti yang soal pertama tadi kan ada judul, jadi kita baca judul. Kalau nggak ada judulnya, minimal baca paragraf pertama, minasang ya. Hai, kita baca paragraf pertama. Kono kusuri wa shigoto o shisugite tsukareta toki, benkyou bakari de genki ga denai toki, nanto ka karada ga omoi toki nado ni nonde kudasai. Oke, tema ini nggak usah artinya nggak apa-apa. Berarti temanya tentang kusuri, oke, tentang obat minasang. Jadi kita langsung di kepala kita itu juga langsung fokusnya ke tema yang di depan mata kita, yaitu kusuri. Gitu ya, jangan kemana-mana. Oke, barulah kita baca soalnya. Kono kusuri o nonde wa ikenai no wa donna hito desu ka? Gitu ya. Kono kusuri o nonde wa ikenai. Nonde wa ikenai ini kan dari nonde wa ikemasen. Artinya tidak boleh minum gitu kan. Kalimat larangan minasang. Hai. Jadi, kono kusuri o nonde wa ikenai no wa ya. Yang tidak boleh minum obat ini adalah donna hito desu ka, orang yang bagaimana gitu ya, donna hito. Orang yang bagaimana gitu ya. Nanti kita lihat di sini, kita cari nanti kalimat non dewa ikenai gitu ya, yang berhubungan dengan tidak boleh gitu. Nanti kalimat apa yang muncul di soal itu minasang. Oke. Ichibang ini boleh kita baca juga, totemo tsukarete iru hito. Orang yang sangat capek gitu ya, katanya tsukarete itu capek kan ya, lelah. Nomor 2, futotte iru hito. Orang yang gemuk. Futotte itu futoru, dari kata futorimas, gemuk. Orang yang gemuk. Nomor 3, ima shogakko ni itte iru kodomo. Anak yang sekolah di SD sekarang. Gitu ya. Nomor 4, kore kara jidosha o unten suru hito.
Orang yang mengendarai jidosa, mobil dari sekarang. 4 pilihan. Oke, sekarang kita baca, gitu ya. Hai, yamimashou. Kono kusuri wa shigoto o shisugite tsukareta toki. Jadi, obat ini adalah, gitu ya. Nah, kalau ada wa, enaknya ngartikan dari belakang ya. Nonde kudasai. Silahkan minum, ya. Ketika apa? Ketika, toki minasang. Nantoka karada ga omoi. Ketika Anda merasa badan berat, gitu ya. Pokoknya berat lah badan gitu ya. Nantoka gitu ya. Pokoknya ada rasa berat di badan. Ketika genki ga denai, tidak bisa atau tidak keluar, tidak sehat lah istilahnya lah ya. Benkyou bakari de, gitu ya. Benkyou bakari. Bakari ini melulu minasang. Jadi belajar aja gitu ya. Benkyou bakari de genki ga denai toki. Ketika merasa tidak sehat karena terus-terusan belajar gitu ya. Dan ketika, sorry ini saya ganti. Dan ketika capek, kenapa? Karena shigoto shisugite. Ya, shigoto shisugite ini dari kata shisugimas, melakukan hal yang berlebihan minasang. Jadi ketika capek karena bekerja over, ya, berlebihan gitu ya. Jadi obat ini diminum oleh orang-orang ini. Ada berapa minasang? Ada 1 tipe ketika capek, ketika kelebihan kerja. Nomor 2 ketika merasa tidak sehat karena kebanyakan belajar atau belajar melulu. Nomor 3 ini ya merasa badan itu berat gitu ya. Hai, apakah sudah menjawab pertanyaan? Saya rasa belum, minasang. Kita lanjutkan berarti ya. Karada ni yasashi kusuri desu ga, ya. Ya, ini obat yang karada ni yasashi itu maksudnya tidak membahayakan tubuh atau bagi tubuh tuh yang inilah ya, yang cocok gitu ya. Nggak akan, maksudnya berarti dosisnya nggak tinggi minasang nih. Karada ni yasashi kusuri desu ga, untuk badan sih ini obat yang tidak terlalu yang bagaimana gitu ya. Tapi ada tapinya, desu ga sukoshi nemuku naru koto ga arimasu node, tetapi karena nemuku naru ini kan nemuku ngantuk artinya ya. Tapi karena sedikit bisa membuat ngantuk, nemui minasang, ngantuk. Karena bisa sedikit membuat ngantuk, kata dia gitu ya. Unten suru mae ni wa ya, mae ni masih ingat ya, sebelum. Unten ini kan mengendarai ya. Sebelum mengendarai, unten suru mae ni wa onomi ni naranai de kudasai. Tolong jangan diminum sebelum mengendara. Artinya sebelum mengendara tidak boleh minum. Minasang. Hai. Sudah ketemu jawabannya? Sepertinya sudah ya. Hai, nomor berapa minasang? Korekara jidosa unten. Yombang desu ne. Tapi stop dulu. Untuk memastikan kita baca sampai akhir. Jangan langsung dijawab dulu. Kita tandai aja dulu. Oh, jawabannya kayaknya ini gitu ya. Kita baca sampai akhir ya. Onomini, nanti saya jelaskan onomini narana ini maksudnya apa. Mata, dan juga, dan lagi, mata itu dan lagi. Shogakko ni hairu mae no okousan ni mo nomasenai de kudasai. Ya. Jangan diberi minum atau jangan diminumkan kepada anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Gakko ni hairu mae no okasan, ya, okusan ni mo nomasenai de kudasai. Ya, kenapa? Karena menyebabkan ngantuk. Jadi jangan juga diminumkan kepada anak yang mau pergi sekolah, ibaratnya gitu, minasang. Gitu ya. Sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat tidak boleh dikasih minum karena nanti belajarnya ngantuk. Maksudnya itu ya. Hai. Oke, nomor 4. Tapi ini nomor 3 juga ada shogaku. Nanti dulu. Nomor 3 kok mirip ya. Kita baca lagi nih ya. Ima shogaku ni itteiru kodomo. Anak yang sekarang itu sedang sekolah di SD. Gitu ya. Nah, ini kan membicarakan anak yang sekolah di SD gitu ya. Sedangkan yang ini anak yang belum berangkat sekolah. Gitu ya. Sekolahnya SD. Jadi anak yang belum berangkat sekolah dengan anak SD itu kan beda minasang. 2 hal yang berbeda. Ini artinya ima shogaku ni itteiru kodomo. Anak yang sekarang tuh sekolah di SD. Sedangkan yang tidak boleh minum, anak yang sebelum berangkat ke sekolah, itu nggak boleh minum. Jadi nomor 3 juga nggak. Ini sangat ngecoh ya. Hati-hati minasang. Jadi jawabannya nomor 4 nih. Korekara jidosha o unten suru hito.
Orang yang mulai sekarang akan mengendarai itu non-dewa ikenai, tidak boleh minum. Desu ne. Nah, yang menarik di sini, ya memang dia kalau soal seperti ini tidak digunakan kata yang sama dengan soal minasa. Jadi di soal tuh nggak akan sama menggunakan menggunakan pola bentuk larangan tewa ikemasen atau tewa ikenai. Dia menggunakan ungkapan lain yang maknanya sama. Nah, di sini digunakan ni naranai de kudasai. Onomi ni naranai de kudasai. Oke, ini adalah sebenarnya ini bentuk songkeigo minasang. Minani Honggo bab 50 ya. Songkeigo. 49 Kenjogo 50. Ya, bab 50 atau 49 saya lupa. Songkeigo. Minasang silakan buka ya. Saya nggak sempat. Saya jelaskan sekilas saja di sini. Ini onomi ni naranai de kudasai itu bentuk larangan. Naranai de kudasai sama bentuk larangan. Jadi ini songkeigo. Songkeigo tingkat berapa ya? Songkeigo tingkat satu mata ini. Tingkat 2 ya kalau salah saya nih. Jadi polanya adalah satu mata ya. Supaya kata kerja itu menjadi bentuk songkeigo atau bentuk ragam hormat, ragam sopan. Tambahkan o di kata kerja mas, minasang. Kemudian misalnya kita ambil nomimas yang di sini ya, nomimas. Kemudian masnya dibuang. Masnya dibuang, nomi. Onomi tambahkan ganti dengan ni narimas. Ya. Ini artinya sama minum, onomi ni narimas. Jadi kata kerja itu ya tambahkan o, kemudian masnya dibuang, ambil yang sebelum mas ya, entah ada 2 suku kata atau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf itu ambil. Nomimas jadi nomi kan ya. Tambahkan ni narimas. Nah, ini adalah songkeigo minasang, bentuk sopan gitu ya. Nah, onomi ni narimas di sini jadi jangan, berarti onomi ni naranai de kudasai. Naranai de kan ya sama dengan pola nai de kudasai kan ya. Itu maksudnya. Jadi ini menggunakan pola lain, hati-hati minasang. Jadi tidak menggunakan pola yang sama tewa ikenai lagi, tapi dia menggunakan bentuk yang lain supaya ya minasang supaya mikir gitu kan. Hai, itulah gunanya bunpo di sini nih. Hai. Oke, jadi itu jawabannya nomor 4. Korekara jidou-sao unten suru hito itu kusuri o nonde wa ikenai ya. Obat ini minasang. Hai. Seperti itu. Oke, yang nomor ini ada nomasenai de kudasai. Ini adalah soda nih, shieki minasang. Jangan diminumkan, artinya meminumkan. Shieki saya tidak bahas lagi satu-satu ya di doka ini karena saya sudah bahas shieki di beberapa tahun yang lalu. Silakan dicek lagi. Nanti kalau ini bentuk shieki tapi dirubah ke negatifnya ya. Nomasenai de kudasai. Tolong jangan minumkan ke anak-anak yang akan mau pergi ke sekolah. Gitu ya. Nomasenai de kudasai. Hai, itu dia jawabannya Yombang des. Hai, do desu kan minasang? Sudah mulai pusing-pusing? Dokai? Ya. Oke, belum ya. Ini masih yang pendek-pendek. Kita ke contoh soal lagi yang mulai sedikit panjang atau yang bisa dikatakan panjang gitu ya. Nah, soal doka yang agak panjang, biasanya yang ditanyakan itu sudah dikasih angka-angka seperti ini minasang ya. Lihat di sini ada angka, itu sudah dikasih tanda gitu ya. Nah, sebenarnya kalau soal yang panjang begini, kalau kita baca semuanya secara logika kan nggak bakal bisa kejawab. Waktunya kan nggak cukup ya, makanya dikasih angka-angka biar kita fokus di situ yang ditanyakan, gitu ya. Hai, kalau saran saya tetap ya, baca paragraf pertama dulu, ngomongin apa gitu ya. Jadi biar fokus kita itu nggak kemana-mana, minasang, gitu ya. Oke. Sebelum baca soal, kita baca paragraf 1 juga tidak apa-apa ya. Kita baca. Ame no kisetsu ni narimashita. Gitu ya. Ame no kisetsu. Kisetsu kan artinya musim kan ya. Hai, kenapa huruf besar semua ya? Ciga-ciga, right? Musim. Kisetsu ya. Jadi, ame no kisetsu ni narimashita ya, menjadi musim hujan. Ya, jadi cerita musim hujan ini. Ini masih pendek seperti ini, belum dapat temanya banget, minasang. Lanjutkan sekali lagi, 1 baris lagi. Kore kara natsu made kion ga takaku narimasu node tabemono ni tsui shite kudasai. Kore kara ya, mulai sekarang atau dari sekarang. Natsu ini kanji natsu, musim panas.
Natsu made sampai musim panas nanti, kion ga takaku narimasu node, kion ini suhu minasang. Ya, suhunya akan menjadi tinggi gitu ya. Karena akan menjadi tinggi, tabemono ni cui shite kudasai. Cui kan hati-hati ya. Hati-hati kepada makanan. Berarti temanya hati-hati terhadap makanan di musim panas minasan. Nah, kita sudah dapat temanya nih kurang lebih gitu ya. Oke. Barulah kita baca soal pertama kan ini ya. Kita baca ichibang yang digaris bawahi, nanti berarti kita ngomong ini minasan ya. Ryori o shitara sugu taberu you ni suru no wa doushite desu ka? Nah, ini lazim ya, soal tuh seperti ini minasan. Jadi, ini yang digaris bawahin. Ryori o shitara sugu taberu you ni suru no wa doushite desu ka? Gitu ya. Jadi, yang digaris bawahi ini kan artinya segeralah makan apabila telah selesai memasak. Kan itu artinya ya. Ryori o shitara sugu taberu you ni suru. Ya, segera makanlah jika selesai membuat masakan. Maksudnya selesai masak langsung makan gitu ya. Hal itu doushite desu ka? Kenapa? Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau soal yang ada di garis bawah seperti ini, biasanya jawabannya itu ada di sebelum atau setelahnya, minasan. Setelah yang di garis bawahi. Biasanya lazimnya seperti nggak jauh-jauh dari situ. Jadi jangan soal yang di garis bawah di sini, Anda ke sini-sini. Jangan ya. Itu biasanya jawabannya kalau nggak di sininya atau di setelahnya. Ya, sekitar 1 baris, 2 baris setelahnya atau sebelumnya. Biasanya seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan. Kenapa gitu ya? Segera makan kalau sudah habis masak gitu ya. Nah, barulah kita baca. Tadi kita baca sampai sini ya, belum? Oke. Kita baca kalimat sebelumnya yang ditandai ini ya. Kaimono shitara sugu reizouko ni ireru ne. Gomenasai. Kaimono shitara sugu reizouko ni ireru. Ya. Kaimono shitara, jika selesai belanja, sugu reizouko ni ireru. Segera masukkan ke kulkas, katanya gitu ya. Apakah sudah menjawab kenapa harus dimakan setelah memasak? Belum ya, secara ini aja ini masih ngomongin belanja, belum ngomongin masak. Barulah kalimat berikutnya. Ryori o shitara sugu taberu you ni shite kudasai. Kalau selesai masak, maka segeralah makan. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan? Kenapa? Ya, sampai sini kita belum ketemu jawabannya nih. Oke, kita baca ini, Ichibang. Reizouko ni hairanai de kudasai. Kenapa hairanai ya? Irenai de ini harusnya minasan salah ya. Reizouko ni irenai de. Chotto gomenasai. Iranai desu. Hairanai kara kana? Machigatta. Ini salah saya nih ya. Reizouko ni hairanai kara harusnya ini ya. Nggak ada D-nya nih ya. Reizouko ni hairanai kara. Nomor 2, nedan ga takai tabemono dakara. Nomor 3, onaka ga suiteiru kara. Nomor 4, tabemono ga furuku natte shimau kara. Ini kanji furu ya. Oke, itu pilihannya. Nah, oke. Tadi yang sebelum ini kita belum ketemu jawabannya. Berarti baca lagi. Harus baca setelahnya, minasang ya. Furuku natta mono wa tabenai you ni shite kudasai. Ne? Furuku naru mono wa tabenai you ni shite kudasai. Gitu ya. Makanan yang menjadi furui. Furui di sini kan artinya furui itu kan lama ya. Tapi di sini kalau ngomongin makanan furui itu bisa kita artikan basi, minasang. Gitu ya. Atau tidak layak konsumsi gitu ya. Furuku natta mono wa, barang-barang atau masakan-masakan gitu ya yang sudah basi atau sudah lama gitu ya. Tabenai you ni shite kudasai. Jangan dimakan. Hai. Di sini sebenarnya memang nggak secara eksplisit ya, minasang, tapi jawabannya saya rasa sudah ketemu ya. Kenapa makanan yang selesai dimasak langsung dimakan? Karena berhubungan dengan tadi itu ya, furui berarti so da ne. Jadi kenapa masakan yang baru selesai langsung dimakan itu adalah bukan karena nggak masuk kulkas, karena di sini nggak ngomongin kulkas, minasang. Gitu ya. Jadi nomor 1 juga tidak. Nomor 2, nedan ga takai tabemono dakara. Karena makanan yang harganya mahal. Ini nggak ada hubungan sama sekali, minasang. Nggak ada dibahas sama sekali.
Onaka ga suiteru kara nggak ada ngomongin masalah lapar. Onaka ga suiteru kan lapar nggak ada minasang di sini. Yang ada hanya tentang furui minasang. Ini ya. Tabemono ga furuku natte shimau kara. Karena makanannya akan menjadi basi gitu ya. Hai, atau menjadi tidak layak konsumsi furui. Memang di sini nggak secara eksplisit ya. Memang ini agak sedikit so dane. Ryori o shitara sugu taberu ni shite kudasai. Furuku natta mono wa tabenai yo ni shite kudasai. Hai, itu dia minasang. Hai. Hai, jadi jawabannya tabemono ga furuku natte shimau kara. Karena kalau nggak segera dimakan gitu ya, maka makanannya itu akan cepat basi, minasang. Hai. Yang sedang tinggal di Jepang ngerti ya, musim panas itu gampang membuat makanan cepat basi. Bahkan saya aja beberapa hari ini kan natsu ya, ima natsu desu kedo, itu di rice cooker tuh yang biasanya fuyu kan santai-santai ya, nggak dicolok segala macam, nggak akan basi. Tiba-tiba lupa kalau sekarang natsu ya, jadi cepat basi. Minasang baru berapa jam nggak dicolok tuh langsung basi ya. Beda dengan di Indonesia masih bisa nggak basi walaupun nggak dicolok gitu ya. Ini basi minasang. Itu yang menyebabkannya. Jadi furuku naru karane karena menjadi furui akan menjadi tidak layak konsumsi atau menjadi basi. Jadi jawabannya nomor 4. Tabemono ga furuku natte shimau kara. Hai. Itu dia alasan kenapa harus segera dimakan ketika selesai masak. Lanjut untuk soal nomor 2 ya. Kita langsung baca saja nomor 2 ini. Soal yang kedua sudah ditandai juga. Yang ini minasang berarti ya. Yang ini ya. Hai. Ngomongin apa dia atau apa yang ditanya? Onaka o kawasanai you ni suru tame ni taisutsu na koto wa nan desu ka? Jadi ini kita mulai dari sini ya. Onaka o kawasanai. Kawasanai ini dari kata kawasu, kawashimasu minasang, merusak atau menghancurkan ya. Lah di sini nggak merusak perut ini. Onaka kan perut ya. Onaka o kawasanai yo ni suru tame ni, untuk tidak merusak atau untuk supaya tidak merusak perut atau tidak mencelakai perut gitu ya, atau tidak ya membuat perut sakit lah istilahnya gitu minasang. Taisetsu na koto wa nan desu ka? Taisetsu ini kan penting. Hal apa yang penting atau hal-hal yang seperti apa yang penting atau yang diperlukan gitu ya. Hai. Itu dia. Jadi ngomongin taisetsu, coba kita cari minasang di sini ya. Hai. Kalau nanti ini setelah ini kita baca semua nggak apa-apa, tapi ini kalau kita simulasi ujian nggak usah dibaca. Kita tadi saya bilang kalau ada seperti ini baca setelahnya saja atau sebelumnya gitu ya. Oke, sebelumnya kita baca sekitar sekitar berapa paragraf ya? Berapa baris ya? 2 baris lah ya sebelum yang ini kita baca 2 baris, berarti dari sini lah ya. Hai, kira-kira dari sini kita baca 2 baris sebelum ini. Berarti mizu de mizu ini salah saya. Ini dake minasang gomenasai. Ini dake harusnya ya. Mizu dake de wa dame desu. Ya, tidak boleh hanya sekedar menggunakan air. Maksudnya itu mizu dake de wa dame desu. Sekkeng o tsukatte, silakan gunakan sekkeng, ini sabun artinya. Sekkeng o tsukatte, silakan gunakan sabun. Yubi no aida made shikkari aratte kudasai. Yubi no aida made. Yubi ini kan jari-jari minasang. Yubi itu jari. Kemudian aida ini antara ya. Berarti di sela-sela juga bisa ya. Yubi no aida made, sampai di sela-sela jari gitu ya. Shikkari arate kudasai. Silakan digosok dengan benar gitu ya. Korewa ini adalah, kore ini kembali kemana minasang? Korewa ini adalah onaka o kawasanai you ni suru tame ni taisutsu na koto da. Adalah hal yang sangat penting agar tidak merusak perut atau tidak membuat perut sakit. Ini adalah kembali ke sini, kembali ke kalimat ini. Sekkeng o tsukatte yubi no aida made, itu ya kembali ke situ korenya minasang ke sini. Nah, dari sini sebenarnya jawabannya sudah ketemu gitu ya. Hal apa yang penting itu berarti ini jawabannya ada di sebelum. Nah, kalau jawabannya ternyata jawabannya ada di sebelum nih penjelasannya. Maka kalau kalimat yang sampai sini belum menjawab, itu boleh dibaca lagi. 1 kalimat lagi juga tidak apa-apa minasang. Hai.
Apa yang kalimat sebelumnya kita baca sampai sini juga dari sini nggak apa-apa ya. Sore kara dan lagi gitu ya. Teo arau koto mo taisetsu desu. Gitu ya. Mencuci tangan juga penting. Artinya gitu ya. Soto kara ie ni kaetara ya, begitu pulang ke rumah dari luar gitu ya. Soto kara ie ni kaetara kanarazu ya. Kanarazu ini harus. Kanarazu teo arai mashou. Ayo kita cuci tangan. Harus kita cuci tangan ya. Ryo suru mae ni mo, sebelum masak juga pun, mochirong arate kudasai. Tentunya juga cuci tangan. Oke, dari situ sepertinya sudah terjawab bahwa apa yang penting supaya tidak membuat perutnya sakit, minasang? Apakah ichibang mizu de yubi wa arau koto? Ya, hal mencuci tangan atau jari dengan air. Apakah nomor 2, sekeng de teo arau koto, mencuci tangan dengan sabun? Atau nomor 3, ryo rezoko ni idete kara taberu koto, makan makanan yang setelah dimasukkan dari kulkas. Iya benar. Makan masakan yang baru dikeluarkan dari yang setelah dimasukkan ke kulkas. Atau ryo shitekara teo arau koto, mencuci tangan setelah masak. Enggak ya, tadi sini jawabannya jelas ya. Hal yang penting supaya tidak membuat sakit perut adalah mencuci tangan. Tapi belum selesai mencuci tangannya seperti apa yang disebutkan di sini. Tadi di sini sebutkan ya, mizu dake de wa dame desu. Tidak boleh cuman dengan air. Berarti ini nomor 1, ini tidak minasang. Ini hati-hati ya, terkecoh nanti kamu di sini. Jawabannya nomor 2 yaitu sekeng de teo arau koto. Mencuci tangan dengan sabun desu ne. Nah, sekeng tadi mana nih? Sekeng tsukatte yubi no aida ni shikari arate kudasai. Hai. Itu ya jawabannya. Nomor 3 enggak ya, enggak ada hubungan tentang makan dimasukkan kulkas, itu enggak ada minasang. Kemudian ini juga setelah masak langsung setelah masak cuci tangan, ini juga enggak disebutkan minasang, jadi tidak ya. Hai. Jadi jawabannya nomor 2, sekeng de teo arau koto, mencuci tangan dengan sabun. Desne. Hai. Kalau sudah ketemu jawabannya, ya sudah ya, sampai situ. Oke ya. Tsugi, kita ke soal nomor 5. Ngomongin apa ini nomor 5 ya? Netsushou ni wa nai. Netsushou ni naranai you ni chui suru koto wa nan desu ka? Netsushou itu ini di sini sebenarnya ada nggak di sini dijelaskan netsushou? Minasan, kalau kita lihat tadi kita sudah selesai di sini. Terus kemudian kita lihat di sini ada kata netsushou, harusnya ada ya. Ini ada kata netsushou. Ya. Netsushou desu ne. Hai. Sebenarnya tidak tahu kata netsushou tidak apa-apa minasang ya. Oke, kita nggak usah tahu dulu kata netsushou itu apa. Nanti saya jelaskan, tapi untuk sekarang jangan. Di sini cuma disebutkan ya. Netsushou ni naranai you ni cui suru koto wa nan desu ka? Hal apakah yang harus dicui, harus diperhatikan atau diwaspadai supaya tidak menjadi netsushou? Jadi apa yang harus diwaspadai minasang? Oke, kita cari, kita baca ya. Nah, karena netsushou ada di sini ya, jadi mau nggak mau kita baca dari sini juga minasang. Hai. Kion ga takaku nattara, ya, kion tadi masih ingat artinya minasang suhu. Kalau suhu menjadi tinggi gitu ya, mo hitotsu cui suru koto ga arimasu. Ada yang perlu satu lagi dicui, diwaspadai, yaitu netsushou desu. Gitu ya. Sudah kejawab di sini enggak ya? Ini hanya yang diwaspadai netsushou. Belum menjawab pertanyaan apa hal yang harus diwaspadai supaya tidak netsushou itu apa? Belum kejawab minasang. Oke. Kita lanjutkan. Mizu wo jubun nomanai to takai netsu ga dete sagaranaku natte shimaimasu. Gitu ya. Hai. Mizu wo jubun nomanai to. Kalau tidak minum air dengan cukup, jubung itu cukup minasang. Kalau tidak minum air dengan cukup gitu ya, maka takai netsu ga dete akan keluar panas yang tinggi, sagara nakunatte shimaimasu. Sagaru ini kan turun ya, berarti sagara nakunatte shimau tidak akan turun minasang. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari netsushou. Netsushou itu adalah panas tinggi di musim panas, heat break. Lupa saya bahasa Inggrisnya apa.
Pokoknya tuh ya panas tinggi yang kadang-kadang orang nggak sadar gitu ya. Nah, panas tinggi, terus kurang air, dehidrasi, akhirnya bisa pingsan bahkan bisa meninggal itu Netsusho ya. Jadi panas tinggi, kekurangan dehidrasi. Nah, sudah menjawab di sini hal apa yang diperhatikan? Ya, kalau di sini belum ya. Saya rasa di sini masih ngomongin kalau kurang minum air. Oke, minum kita kita garis bawahi lah minum berarti ya yang penting ya. Lanjut. Soto de shigoto o suru hito ya spotsu o suru hito wa orang-orang yang berolahraga dan orang-orang yang bekerja di luar, soto itu luar. Mizu ya ocha nado nonde kudasai. Minumlah air dan ocha-ocha kan ya air juga minasang ya. Whatever yang manapun boleh gitu. Yang penting berbentuk cairan. Jusu demo ii desu. Jus juga tidak apa-apa. Hai. Itu sudah tahu ya yang dicui apa minasang ketika supaya tidak netsusho. Hai. Ichibang, soto de shigoto ya supotsu shinai. Tidak melakukan olahraga atau bekerja di luar. Apakah benar minasang tidak melakukan olahraga? Saya rasa enggak ya, minasang di sini tidak disebutkan larangan untuk berolahraga dan kerja di luar, tidak sama sekali. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2 mizu ya ochao nomu. Minum air dan teh. Sepertinya so desu ne. Kita tandai dulu ya, jangan langsung jawab jawaban, jangan langsung pilih, minasang tandai dulu di sini. Terus jusu nomanai, tidak minum jus. Nah, tidak ya, minum jus di sini justru disarankan kan ya, jusu demo i. Jus juga boleh. Berarti nomor 3 tidak, minasang. Kemudian kusurio no minum obat. Minum obat sama sekali tidak dibahas. Jadi bukan, minasang. Jadi apa yang perlu diperhatikan supaya tidak menjadi netsusho atau sakit atau bukan sakit ya, panas tinggi, dehidrasi, yaitu mizuya ochao nomu. Di sini minum air atau teh. Jadi jawabannya nomor 2. Nibang des. Hai. Begitu minasang ya. Jadi ternyata kebaca semua ya. Ya begitulah ya. Kadang ada yang lebih panjang ya, ada yang lebih. Ternyata ini dibaca. Tapi memang ya, kalau soal yang model panjang itu biasanya ada angka apa? Ada sudah ditandai di garis bawahi dan dikasih nomor minasang. Plus biasanya bagian kalimat paragraf akhir itu ada ditanyakan dan jawabannya ada di situ. Biasanya itu ya. So desu ne. Hai. Tapi jangan sampai minasang baca semua dulu, habis selesai baru satu-satu pertanyaan, jangan ya. Kalau bisa seperti kita latihan tadi, yang baca dulu temanya ini ngomongin apa gitu ya. Terus langsung baca pertanyaan satu yang apa yang ditanya. Misalnya ini kata-kata pertanyaan penting ya. Doste, kemudian nandeska ya. Nandeska itu penting ya. Hai, itu dibaca dulu. Kemudian barulah kita cari jawabannya doste kenapa hal ini itu perlu dilakukan misalnya gitu. Barulah tadi sudah saya sampaikan kemungkinan besar jawabannya kalau yang sudah ada di garis bawah seperti ini kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Biasa nggak jauh-jauh dari situ biasanya. Tapi memang perlu hati-hati ya, tidak secara tersurat ya, tapi tersirat. Maksudnya menggunakan kotoba yang lain biasanya begitu. Itu perlu hati-hati. Hai, itu dia untuk dokai minasang ne, yang bacaan panjang. Hai, ini pasti ada soal begini, pasti nggak mungkin nggak ada minasang ne. Pasti ada, tapi bukan soal yang saya buat ini yang keluar, tidak ya. Modelnya seperti ini minasang ya, kurang lebih. Nanti kalian hafal pula yang saya tulis ini kan. Pas ujian loh, ini yang tulisannya nggak keluar. Bukan, ini modelnya. Ini namanya latihan. Ini bukan kisi-kisi, bukan ya. Ini latihan. Oke, lanjut. Soal panjang ini biasanya berada di soal terakhir di dokai biasanya minasang. Gitu ya. Bagaimana bentuk soalnya biasanya? Ini hati-hati, minasang ini banyak yang terkecoh biasanya. Biasanya begini. Soal dokai terakhir itu soal dulu yang muncul di halaman kiri. Begitu kita buka halaman terakhir itu, sap gitu ya. Nanti ada bacaan seperti ini. Migi no peji no e kanji na. Migi no peji.
halaman kanan. Jadi poster-posternya itu atau grafik-grafik atau itu di sebelah kanan, di halaman kanan. Sementara soalnya itu di halaman kiri. Jadi soalnya dulu yang muncul, yang dimunculkan, baru teksnya atau dokainya tuh baru di sebelah kanannya. Jadi kadang-kadang pas kita ini soalnya mana? Atau ini bacaannya mana gitu. Kok langsung soal itu bacanya di sebelah kanan. Hati-hati minasang ya. Kadang-kadang minasang ini banyak kecil. Jadi soal dulu yang muncul yang di halaman kiri itu soal, halaman kanan baru bacaannya. Kyotsukete kudasai. Nah, apa yang di halaman kanan yaitu kanji no shiken ni tsuite yang di A tentang ujian kanji. Sedangkan yang di B, shiken jikang to kyoshitsu, kelas dan waktu ujian. Jadi ada dua ini minasang. Ini kita lihat. Ini sebenarnya kalau ujian aslinya ini halamannya terpisah minasang ya. Hati-hati ini karena kita latihan, jadi saya buat satu halaman supaya saya nggak bolak-baliknya terlalu panjang. Jadi ini kalau di ujian asli, ini A dan B ini di halaman kanan. Ya, di halaman setelah next page gitu ya. Beda halaman biasanya. Ini saya buat satu halaman, jadi untuk latihan saja gitu ya. Hai, jadi hati-hati. Oke. Ini sebenarnya sama ya, baca pertanyaannya dulu minasang ne yonde kudasai. Ichibang. Sang Q, ini kanji Q ya. Sorry, ini saya lupa ngasih kanji. Ini kanjinya Q, bacanya ini ada sini ya. Sang Q no shikken wa nanji kara nanji made desu ka? Ya, ujian Q itu level minasang. Jadi ujian level 3 nanji kara nanji made desu ka? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ngomongin jam. Hai. Nah, kalau ngomongin jam berarti kita lihat yang bagian waktu. Desu ne? Hai. Bagian waktu itu ada di yang mana? Yang A atau B, minasang? Di sini B ada jikang ya, berarti kita lihat yang B, minasang. Ini yang A, nanti kalau perlu kita lihat, kalau sekarang kita B, coba kita lihat ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, katanya gitu ya. So, dane. Sankyu, ini ya, berarti ya, di sini. Level 3. Ini di sini ada, ini juga jangan lupa dibaca ya, minasang. Ini ada kyoshitsunya, ini ada shiken jikang, waktu ujian. Ya, kyoshitsunya ada di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya sekarang nggak ditanya, tapi waktu. Nah, waktunya yang ditanyakan nanjikara nanjimade kan ya, nanjikara nanjimade. Ini ya. Nah, sedangkan di sini waktunya ini 60 menit cuman yang ditulis. Berarti belum menjawab minasang. Jadi memang soalnya nggak langsung ada jawabannya. Begitu tidak ya. Yang perlu Anda perhatikan, kita perhatikan minasang. Ini tanda-tanda begini ini penting nih. Ini nih. Jangan sampai nggak dibaca. Ini penting nih tanda-tanda. Jawabannya kadang ada di situ. Nih. Nah, kalau di sini nggak ketemu jawabannya, maka bacalah tanda yang ini misalnya ya. 8時40分にそれぞれの教室に入ってください. Begitu jam 8.40, silakan masuk ke ruang kelas masing-masing. Sore-sore masing-masing kan ya. Shikenkyo. Shikenkyo ini, kok Shikenkyo? Ini bacanya Jukenkyo, minasang. Sorry, maaf. Saya lupa nulis kanjinya, cara bacanya. Jukenkyo itu adalah, bukan, kartu ujian. Kartu peserta ujian tuh Jukenkyo. Jukenkyo to onaji bango no tsukue ni suatte kudasai. Silakan duduk di kursi tsukue, meja ya. Di meja ujian yang nomornya yang sama dengan di kartu ujian. Jadi nggak boleh berbeda. Apakah di sini sudah menjawab dari jam berapa sampai jam berapa ujiannya? Belum, minasang. Belum menjawab ternyata, berarti ini saja kalau kita baca masih kurang. Berarti yang A juga harus kita baca. Disini, hai. Jadi, shiken B pertama ya, jadwal atau waktu ujian, hari ujian, Ichigatsu 23 nichi, ya, bulan 1, tanggal 23, harinya Jumat, Kingyobi, ini kan Kingyobi kan? Kemudian waktunya. Nah, sepertinya di sini nih. Asa 8時40分まで来てください. Tolong datang gitu ya, sampai jam 8.40. Berarti setelah itu lewat 8.40 agak sudah giri-giri minasang, udah mepet-mepet, jadi datanglah sebelum 8.40 gitu ya. Shiken wa ujiannya 9 ni hajimarimasu.
dimulai dari jam 9. Yes, ne? Nah, ini di sini ngomongin jikang juga, di sini ngomongin jikang juga minasang. Nah, tapi nggak ada yang ini dari 84. Tapi kita cari yang sangkyu. Nah, yang sangkyu di sini. Sementara yang di ini A, yang di teks A ini nggak disebutkan level berapa. Berarti ini mencakup semuanya minasang, bahwa ujian semua level ini dimulai dari jam 9. Shiken wa kuji ni hajimarimasu. Ujiannya dimulai dari jam 9. Gitu ya. Hai, so desu ne. Kalau kita baca setelahnya, ini mochimono ya. Mochimono itu barang-barang yang dibawa. Berarti nggak ngomongin waktu. Nggak perlu kita baca, nggak apa-apa berarti minasang. Kita cari fokus yang berhubungan dengan waktu saja. Hai. Berarti mulai jam 9 ujiannya minasang. Berarti jawaban nomor 1 nggak usah dipilih karena dia mulainya 8 Hachijion Jupung kara ya, Hachijion Jupung. Hachijion Jupung di sini ini bukan mulai ujiannya minasang, tapi ini kite kudasai. Silakan datang 8.40 ya. Jadi supaya ujian bisa masuk ruangan gitu ya. Kan nggak datang langsung ujian jebret kan, tidak ya. Jadi jaga-jaga kan ya. 8.40 made kite kudasai, tolong datang sampai minimal sebelum 8.40 karena ujiannya dimulai dari jam 9 gitu ya. Jadi pilihannya antara 3 dan 4. Nah, belum terjawab nih. Oke, barulah kita lihat yang sangkyu. Yang sangkyu ini waktu ujiannya berapa lama di sini? Yaitu 60 menit. Udah, kita hitunglah dari jam 9 sampai 60 menit itu berapa berikutnya. Selesainya minasang. Berarti jam, gampang lah ya. Sudah kejawab minasang. Hai, berarti jawabannya jam 9 sampai jam 10. Di sini Roku Jepung itu sama dengan 1 jam kan ya. Berarti nomor 3 juga tidak. Hai, gitu dia. Jadi angkanya kalau ditanya jikang, maka fokuslah ke jikang. Jangan cari angka-angka yang lain minasang ya. Hai. Gitu. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini ya biasanya dan bukan wajib ya, mestinya begitu ya. Nggak akan disebutkan jam aslinya. Kita harus mengurang menjumlah sendiri biasanya begitu. Nggak cuma jam yang ditanyakan, biasanya jumlah barang gitu ya, atau jam sih lumayan banyak sih ya, atau hari gitu ya, dari hari apa sampai hari apa gitu minasang. Tapi jam yang cukup banyak lumayan ya jam nih. Hai, jadi biasakanlah baca angka-angka minasang dari kapan sampai kapan, dari berapa menit, terus jumlah-jumlah gitu ya juga ya. Hai, itu dia. Jadi jawaban nomor 1 adalah Kujikara Juji Made desu. Nih. Ini 8.40, hati-hati ya, nipu nih minasang, hati-hati karena di sini kite kudasai bukan made, kara madenya bukan minasang, karena shiken itu mulainya ternyata di sini nani hajimarimasu ya. Hai. Tsugi, soal nomor 2. Sankyu o ukeru hito wa dono kyoshitsu ni ikimasu ka? Orang yang ujian level 3, dono kyoshitsu ni ikimasu ka? Pergi ke kelas mana gitu ya. Sankyu, kita cari yang sankyu. Ngomongin kyoshitsu, berarti yang lain nggak usah kita bahas. Kita cari yang tentang kyoshitsu. Itu di bagian daftar bacaan B. Di sini kyoshitsu, kita cari yang sankyu. Kelasnya di ini gampang ya. Ini langsung ada jawabannya minasang. Hai. Ninen ichikumi minasang. Hai. Berarti jawabannya nomor 2. Ya kadang-kadang ada juga yang secara eksplisit begini. Tapi di antara ini kan satu bacaan, pertanyaannya biasanya 2, lazimnya 2 di soal terakhir itu. Bacanya 1 gitu ya. Maksudnya 1 halaman, masih tema yang sama, cuman memang kadang-kadang terdiri dari 2 tabel, 2 grafik sebagai macam. Itulah pokoknya. Tapi soalnya biasanya 2. Memang biasanya satu soalnya agak sulit, satu soalnya biasanya lebih mudah. Biasanya itu relatifnya begitu, minasang. Hai. Karena ini soal terakhir, jadi apa ya, semacam kayak memberikan apa namanya. Sebenarnya soalnya kadang gampang, jadi karena kita sudah capek sebenarnya bisa nggak kejawab. Padahal jawabannya kadang sudah eksplisit tersurat di situ biasanya, sudah tersurat di situ gitu ya, udah jelas. Tapi kadang-kadang pas udah capek, lelah, udah nggak ada waktu juga ya, itu nggak kelihatan biasanya gitu ya. Tapi ini jelas ya, ninen ichikumi desu ne. Ninen ichikumi desu. Hai, bukan tososhitsu. Tososhitsu kan perpustakaan ya. Tososhitsu itu untuk kelas ujian Nikyu ya. Hai.
Itu dia minasang ne. Ini maksudnya tahu minasang. Jadi di Jepang tuh kelas-kelas tuh ini ya, Ninen Ichikumi, Ninen Sangkumi dan sebagainya. Ini kumi ini berarti kalau di Indonesia kelas A, 3A, 3B, 3C gitu loh. Ya, kelas ini kelas 2 kelompok 1 gitu ya atau apa namanya? Sodane, perkumpulan satu ya kumi-kumi. Kalau kita kan pakai A ya. 3A, 3B, 3C gitu kan ya. Baik. Atau kalau di SMA kelas 3 IPA 1, kelas 3 IPA 2 dulu. Sekarang nggak tahu di SMA pakai IPA IPS nggak sih? Masian? Masih ya? Kalau SMK juga mungkin SMK otomotif 1, otomotif 2 gitu ya. Jadi istilahnya kumi di Jepang nih. Baik. Oke, itu dia minasang untuk latihan dokai. Jadi sekali lagi bukan ini yang muncul 100% di ujian karena ini bukan kisi-kisi. Ini adalah latihan untuk pengayaan gitu ya, untuk mengasah minasang supaya siap menghadapi ujian dan tidak panik karena sudah tahu bentuk soal-soalnya seperti ini gitu ya. Hai. So, desu ne. Itu kemudian ya bisa menambah kosakata juga gitu ya. Ya intinya latihan lah minasang. Jadi JLPT itu yang paling penting adalah persiapan gitu ya. Persiapan itu berupa latihan, soal-soal gitu ya, mengulang bunpo, kanji dan sebagainya itu sangat penting minasang. Hai. Oke, minasang, itu dulu latihan dokai kita untuk JLPTN 4 ya. Mudah-mudahan bisa membantu minasang untuk latihan sebagai materi latihan untuk JLPT dan tentunya supaya minasang bisa lulus semuanya. Hai, amin. Otsukaresama desu minasang, sampai bertemu di video berikutnya. Jamata.